Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua menjadi sumber kebahagiaan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Para sahabatku yang budiman, saat ini saya akan meneruskan kembali perjalanan kita untuk memperoleh kehidupan yang menakjubkan. Tidak terasa sekarang kita sudah memasuki episode yang keempat. Semoga para sahabat semuanya sudah bisa menyimak sekaligus juga mulai mempraktekkan hidup yang menakjubkan bagian yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat ini saya akan membukakan lebih rahasia lagi, lebih dalam lagi tentang rahasia perasaan. Oleh karena itu kita bersyukur saat ini kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan proses belajar dalam kehidupan ini. Kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan nafas. Karena nafas adalah harta yang tak terhingga yang kita miliki. Nafas adalah pinjaman kehidupan yang suatu saat tidak akan dipinjamkan lagi kepada kita, manakala tubuh kita sudah tidak layak lagi untuk menjadi kepanjangan tangan semesta, meneruskan cinta kasih semesta kepada semua makhluk. Oleh karena itu mari kita bersyukur dengan memujinya, dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali proses belajar ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga kita diberikan kecerdasan, kemampuan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang diberikan semesta kepada kita. Karena sesungguhnya kita datang ke dunia ini bukan untuk menderita, tetapi untuk merasakan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Oleh karena itu kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di episode yang terakhir, saya memberikan contoh-contoh sederhana tentang cara berpikir dan merasakan yang kurang tepat. Misalnya, saya akan senang bila saya memiliki rumah yang bagus. Pertama, saat kita berbicara seperti itu, rumah yang bagusnya belum ada. Yang kedua, keadaan kita saat itu tentu saja sedang berada dalam kondisi kurang bahagia, alias tidak senang. Karena senangnya baru akan diperoleh nanti kalau rumah itu sudah ada. Sedangkan ya, kalau kita mau berpikir lebih realistis lagi, hidup itu kan saat ini, di sini, sekarang. Masa lalu hanya tinggal sejarah. Masa depan pun sesungguhnya masih misterius. Karena kita belum tentu bisa hidup di masa depan. Masa depan itu masih misterius bagi semua orang. Tetapi yang jelas, hidup yang nyata, yang realistis adalah di sini, saat ini, sekarang. Makanya saya sering menyampaikan bahwa kalau ditanya kapan waktu yang paling penting, ya saat ini. Karena saat ini adalah saat yang paling penting, maka kita harus sadar bahwa siapapun orang-orang yang sedang bersama-sama kita
menghidupi hidup saat ini, itulah orang-orang yang paling penting. Dan oleh karena itu maka kita pun akan selalu sadar, kita akan selalu melakukan tindakan yang penting kepada orang-orang yang penting. Jadi siapapun orang yang sedang menghidupi hidup bersama kita saat ini, itulah orang penting. Kalau saat ini saat yang paling penting, dan orang-orang yang bersama kita yang sedang menghidupi hidup adalah orang penting, maka kita pasti akan melakukan tindakan yang penting. Tidak mungkin kita melakukan tindakan yang tidak penting. Menyakiti orang lain, merendahkan orang lain, mencemooh orang lain. Tidak mungkin orang yang sadar seperti itu melakukan tindakan yang bodoh. Oleh karena itu kesadaran bahwa saat ini adalah saat yang paling penting, itu penting sekali untuk selalu menjadi patokan dalam kehidupan kita. Para sahabat yang budiman, saya akan senang bila saya memiliki rumah. Rumahnya belum ada. Berarti saat kita berbicara seperti itu, kondisi kita tidak senang. Nah, ketika kondisi kita tidak senang, berarti perasaan kita sedang negatif. Perasaan kita sedang mengungkapkan perasaan yang negatif. Nah, hukum tarik-menarik akan berlaku. Karena yang serupa akan menarik yang serupa. Jadi perasaan negatif yang kita ungkapkan lewat kata-kata itu tentu saja akan menarik lebih banyak lagi hal-hal negatif ke dalam kehidupan kita. Contoh yang lain, saya akan senang bila anak-anak saya sudah selesai kuliah. Berarti saat kita bicara, anak-anak itu kan belum selesai kuliahnya. Kenapa senang itu harus menunggu mereka selesai kuliah? Padahal sesungguhnya yang mengendalikan pikiran dan perasaan kita kan kita sendiri. Kenapa kita harus menggantungkan diri pada faktor eksternal? Saya masih ingat ada kata-kata bagus dari Socrates. Beliau mengatakan, kebebasan itu adalah penguasaan diri. Jadi ternyata kebebasan bukan masalah eksternal. Tapi kebebasan itu adalah masalah internal diri kita sendiri. Jadi siapa yang sudah mampu menguasai dirinya, itulah yang disebut dengan orang yang sudah mencapai kebebasan. Siapapun yang sudah menguasai dirinya, maka dia yang disebut dengan orang yang sudah merdeka. Karena orang yang sudah menguasai dirinya, berarti dia tidak dikuasai oleh siapapun. Sehingga dia sudah menjadi dirinya sendiri. Otomatis dia tidak mudah dikendalikan oleh situasi di luar. Saya berulang kali mengatakan bahwa kapal itu tidak pernah tenggelam oleh air yang di luar kapal. Sedahsyat apapun air itu. Dan kapal itu akan menjadi berbahaya ketika ada kebocoran. Sehingga ketika air dari luar masuk ke dalam kapal, sesungguhnya itulah yang menyebabkan kapal itu tenggelam. Kenapa demikian? Karena ketika air masuk ke dalam, berarti jumlah penenggelam dalam kapal lebih banyak daripada jumlah pengapung. Sedangkan dalam kapal itu diperlukan lebih banyak pengapung yang bernama udara. Sedangkan air itu adalah penenggelam. Jadi ketika jumlah air lebih banyak daripada udara, berarti yang padat lebih banyak daripada ruang kosong. Akibatnya apa? Akibatnya kapal akan tenggelam. Sama seperti itu. Kita pun kalau tidak pernah mengizinkan situasi di luar masuk ke dalam diri kita, maka kita pun tidak akan pernah tenggelam. Jadi tenggelam itu karena kita mengizinkannya. Makanya kita harus menemukan yang namanya kebebasan. Jadi merujuk kepada kata-kata Socrates itu, kebebasan adalah penguasaan diri. Berarti sesungguhnya kalau ingin menemukan kebebasan, bukan menciptakan kondisi di luar diri kita supaya mengikuti apa yang dimaui oleh kita. Tetapi kita menciptakan kondisi internal kita agar kita menjadi diri kita sendiri. Para sahabat, kita pun sering mengatakan, saya akan senang bila saya dapat bepergian. Berarti kan bepergiannya belum. Saya akan senang bila punya uang lebih banyak. Berarti saat kita bicara, uang kita belum banyak. Saya akan senang bila usaha saya sukses. Berarti usaha itu belum sukses. Kita tidak akan pernah mendapatkan semua itu. Karena apa? Karena ini berlawan dengan hukum tarik-menarik. Sedangkan hukum tarik-menarik itu like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Ketika kita saat ini tidak senang, maka kita akan menarik lebih banyak lagi
hal-hal yang tidak kita inginkan datang ke dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ya, kita harus mengubah perasaan kita. Jadi walaupun ya rumah kita belum bagus, ya ciptakan aja kesenangan. Karena senang itu di dalam, bukan di luar. Walaupun anak-anak kita belum selesai kuliah, ciptakan aja kesenangan sekarang. Walaupun kita belum bepergian, ciptakan saja ya kesenangan sekarang. Jika perlu, segala hal yang belum terjadi itu rasakan saja seakan-akan sudah terjadi. Dan ketika kita merasakan seakan-akan itu sudah terjadi, berarti kita sedang mengungkapkan perasaan positif. Dan perasaan positif itu sesungguhnya adalah energi. Karena kita sedang memancarkan frekuensi. Nah, hari ini saya akan melakukan pendalaman tentang frekuensi perasaan. Dan mungkin sedikit nanti akan saya masukkan aspek-aspek sainsnya. Karena kalau tidak dipahami dari sisi sains, nanti kan pendekatan kita tidak saintifik, nanti sulit untuk diterima oleh pikiran kita. Oleh karena itu mohon bersabar, setiap kata demi kata yang saya ungkapkan dicermati. Karena ini saya bukan cerita teori, saya cerita sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan saya. Saya cerita sesuatu yang sudah saya uji berulang kali. Bahkan itu sudah dipraktekkan. Mungkin nanti saya akan memberikan contoh-contoh sederhana yang sudah saya alami. Ya, saya sering mengalami beberapa kejadian yang sederhana saja. Misalnya ya, saya pergi ke restoran, kemudian saya memesan makanan. Dan ternyata makanan yang saya pesan itu tidak seperti yang saya mau. Kemudian saat itu di dalam diri saya sedikit saja ada protes. Ya, makanan itu tidak enak. Ya, berarti saya sedang mengungkapkan perasaan negatif. Nah, ternyata ya, kalau saya tidak bisa mengubah perasaan saya itu, maka saya akan selalu mengalami hal yang sama. Jadi saya pergi lagi ke restoran yang lain, saya mendapati kejadian yang sama. Dan ini ya, kalau kita pelajari, sebetulnya tidak ada yang kebetulan. Dan ini terjadi karena apa? Karena perasaan saya belum saya ubah. Sehingga saya akan mendapatkan hal yang sama. Nah, begitu perasaan saya diubah, maka kejadiannya berbeda. Nah, kita ini dalam hidup sebetulnya kurang cermat saja. Kadang-kadang kita tidak pernah mau mengaitkan setiap peristiwa dengan peristiwa yang lain, dan secara tidak sadar kita membiarkan peristiwa itu terjadi begitu saja. Padahal sebetulnya setiap peristiwa yang datang kepada kita itu hasil undangan kita. Oleh karena itu maka kita harus mengait-ngaitkan. Ya, kenapa peristiwa ini terjadi? Jangan-jangan karena peristiwa yang tadi, atau karena perasaan saya belum berubah. Nah, kalau kita terus-menerus bisa meniti ke dalam diri, mencermati yang terjadi dalam diri, perhatikan oleh para sahabat, maka para sahabat akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Jadi ternyata ya, ketika kita tidak bisa mengubah perasaan kita, maka sebetulnya keadaan di luar diri kita tidak akan pernah berubah. Jadi sebetulnya takdir, yang disebut dengan takdir itu sebenarnya urusan perasaan, urusan pikiran kita. Oleh karena itu hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi untuk mencermati perasaan sebagai suatu frekuensi. Ya. Jadi seharusnya ya kita merasa bahagia aja dulu, ya. Dan memberikan kebahagiaan itu agar kita bisa menerima hal yang membahagiakan. Jadi merasa bahagia saja belum cukup, karena kita harus mengungkapkan kebahagiaan itu sehingga kita bisa menerima yang sama dengan yang kita ungkapkan. Nah, ini yang harus diperhatikan, yang sering tidak disadari. Ketika kita mendapati sesuatu yang tidak kita inginkan dalam hidup, kan biasanya perasaan kita terhadap yang datang, yang tidak kita inginkan dalam hidup itu biasanya negatif. Nah, sekarang yang paling sulit adalah untuk bisa belajar mengungkapkan perasaan positif walaupun kejadiannya negatif. Mengungkapkan perasaan positif walaupun kejadiannya negatif. Misalkan beginilah, saya punya contoh, ini contoh yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi saya mengalami satu kejadian di mana salah satu keluarga saya berpulang. Dan ternyata keluarga saya yang berpulang itu meninggalkan utang. Dan ternyata utang itu ya, itu adalah utang yang bunga berbunga.
Itu. Jadi pada saat keluarga saya berpulang, ternyata ada orang yang datang kepada saya menagih utangnya. Dan kenapa kepada saya? Saya ungkapkan perasaan positif. Ya, ketika orang itu datang pada saya bukan kepada yang lain, ungkapan positif saya adalah, oh barangkali saya pernah ditolong sama orang itu di kehidupan yang dulu, sehingga saya harus menolong di kehidupan yang sekarang. Jadi saya ungkapkan perasaan positif saya bahwa itu adalah bagian dari ya karma saya yang harus saya selesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika si penagih itu menyampaikan jumlahnya, nah ternyata jumlahnya itu sangat luar biasa, ya, 10 kali lipat bahkan lebih ya dari utang pokoknya. Dan pada saat itu diungkapkan, saya juga tidak mengungkapkan perasaan negatif. Saya cuma mengatakan, sudah saya akui sebagai utang saya dan tolong dihentikan, ya, jangan ditambah lagi. Dan selanjutnya saya katakan, doakan aja saya memiliki uang sebanyak itu. Dan saya tidak mengatakan uang dari mana, saya tidak marah. Dan saya cuma mengatakan, doakan saya, semoga saya punya uang seperti yang Anda mau. Dan ternyata, ya tidak lama saya bisa punya kemampuan untuk menyelesaikan itu. Dan ternyata ketika kita mengungkapkan perasaan yang positif, malah justru uang juga datang. Jadi kalau kita mengungkapkan perasaan negatif terhadap yang negatif, otomatis ya yang negatif akan semakin negatif. Tetapi ketika yang negatif ini kita bisa mengungkapkan perasaan positif, ternyata yang terjadi berikutnya adalah malah justru menjadi positif. Saya punya banyak cerita yang lain, cuman kalau saya ceritakan terlalu banyak contohnya, tentu saja nanti tidak selesai kajian kita. Jadi cukup ya, itu. Nah selanjutnya ya, jadi rumusnya sederhana ya, seharusnya kita merasakan bahagia dulu dan memberikan kebahagiaan itu. Artinya kita mengungkapkan kebahagiaan itu. Bagaimana cara mengungkapkan kebahagiaan? Mengungkapkan kebahagiaan itu banyak ya, bisa lewat kata-kata, bisa lewat tulisan ya, dan lain sebagainya. Saya berikan contoh sederhana lagi. Jadi waktu saya mau melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, saya menyampaikan pada orang tua saya bahwa saya mendapatkan surat panggilan. Kalau dulu namanya PMDK. Begitu saya sampaikan surat panggilan itu kepada orang tua saya, ya, orang tua saya cuma bisa menangis. Ya, jangankan untuk membayar uang kuliah, ya, untuk ongkos saja saat itu tidak ada. Tetapi saya tidak mengungkapkan perasaan negatif. Saya cuma punya keyakinan saya pasti akan sekolah, saya pasti akan kuliah, saya pasti bisa mengubah nasib saya. Dan ternyata luar biasa. Ya saya pergi saja. Bahkan saya pergi ke kota naik truk. Dan ketika saya sudah pergi ke kota naik truk, di kota juga tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa. Ya sudah, saya menawarkan diri supaya saya bisa tinggal di siapapun ya. Yang penting saya bisa berteduh aja dulu. Dan ternyata ya, dengan seperti itu, karena saya tidak pernah mengungkapkan perasaan negatif, bahkan ketika saya harus bekerja, saya juga tidak mengeluh dan tidak mengungkapkan perasaan negatif. Saya terus ungkapkan perasaan positif dengan rasa syukur yang dalam. Dan ternyata saya bisa menyelesaikan kuliah. Ajaib sekali kan, saya bisa menyelesaikan kuliah, padahal orang tua saya sendiri, mohon maaf ya, tidak memiliki kemampuan untuk itu. Bahkan selama saya melakukan kuliah, saya tidak pernah mengirim surat. Waktu itu surat ya, belum ada WA, belum ada HP. Saya tidak pernah mengirim surat tentang keadaan saya. Apalagi menceritakan hal yang negatif yang saya rasakan. Jadi saya selalu, kalaupun mengirim surat, saya menyampaikan hal yang menenangkan buat ayah ibu saya. Karena kalau saya mengirim surat, kemudian isinya adalah hal yang menyedihkan, berarti saya sudah mengubah perasaan ayah ibu saya menjadi negatif. Bukankah itu sebetulnya akan membuat keadaan saya semakin negatif? Nah, hal yang semacam ini yang dalam hidup kita tidak pernah direnungkan. Kita menganggap setiap peristiwa itu terjadi begitu saja. Padahal sebetulnya tidak ada dalam hidup ini peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Karena semua peristiwa itu adalah hasil undangan kita. Kita sendiri yang telah menariknya. Gitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya para sahabat ya, daripada kita mengatakan, saya akan bahagia kalau teman-teman saya datang. Lebih bagus bahagia aja dulu. Karena kalau kita bahagia, pasti teman akan datang. Kalau mengatakan saya bahagia jika teman datang, kalaupun teman datang,
Bisa jadi teman datang biasa-biasa saja, tidak membawa berkah kebahagiaan. Tapi kalau kita sudah bahagia, walaupun teman belum datang, saya yakin teman-teman yang akan datang itu akan membawa berkah kebahagiaan. Karena apa? Karena kita sudah mengungkapkan kepada semesta kebahagiaan kita. Maka teman-teman yang akan datang pasti akan sama ya dengan yang akan kita ungkapkan. Ya, bisa jadi datang bawa oleh-oleh, bisa jadi datang bawa kebahagiaan, bisa datang bawa cerita kebahagiaan. Kan bisa jadi teman datang malah justru ya membawa cerita-cerita yang memilukan, cerita-cerita yang menyedihkan. Itu kita sendiri yang telah menariknya. Nah, ini ya tidak disadari bahwa sebetulnya ya semesta itu berjalan sedemikian luar biasanya. Dan itu perlu kecermatan dari diri kita. Makanya konsep eling lan waspada, selalu eling dan waspada, mawas diri, itu penting. Apa yang harus kita jaga dalam diri kita? Pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan. Nah, hari ini kita akan masuk lebih dalam lagi karena saya akan ungkapkan ya perasaan sebagai frekuensi. Baik ya, para sahabatku. Jadi di pertemuan yang terakhir saya sudah menyampaikan sebuah rumus sederhana. Jadi rumusnya apa? Merasa, mengungkapkan, dan menerima. Kalau kita sudah merasa bahagia, lalu kita bisa mengungkapkan rasa itu ya kepada semesta, maka kita akan menerima sebagaimana yang kita ungkapkan. Jadi ya, hukum tarik-menarik di semesta ini tidak pernah gagal memberikan yang kita ungkapkan. Dan semua yang datang kepada kita tergantung yang kita ungkapkan. Itu barangkali rangkuman dari kajian kita yang terakhir ya. Jadi sekali lagi saya memberikan polanya ya. Kita harus terlebih dahulu mengungkapkan perasaan baik. Kita harus terlebih dahulu merasa bahagia. Kemudian kita harus memancarkan kebahagiaan itu. Maka ketika kita memancarkan kebahagiaan itu, ya kita akan mendapatkan hal-hal yang membahagiakan. Ya, apapun yang ingin kita dapatkan dalam hidup harus kita berikan dulu. Harus kita ungkapkan dulu. Ya sama seperti sekarang ya. Kejadian sekarang ini saya memberikan kajian tidak akan terjadi kalau saya tidak mengungkapkannya. Tidak akan terjadi realitas ini kalau saya tidak memikirkannya. Kan tidak mungkin kejadian ini terjadi begitu saja. Saya memikirkannya bahwa saat ini saya akan memberikan kajian. Kemudian saya mengungkapkan kepada semesta, saya ingin berbagi rahasia semesta yang saya rasakan. Semoga para sahabat yang lain bisa merasakan rahasia ini. Dan saya merasa bahagia, penuh sukacita. Saya merasa bersyukur hari ini bisa mengungkapkan rasa ini kepada para sahabat. Dan saya merasa saya ada. Dan benar-benar ada. Dan saya ingin agar kehidupan saya lebih bermakna bagi banyak orang. Saya ingin berkontribusi membangun kesadaran kolektif bagi semesta ini. Jadi kesadaran yang saya capai secara individu ini saya bagikan supaya semesta ini dihuni oleh orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi sehingga terbangun kesadaran kolektif yang lebih tinggi. Bukankah sebetulnya kita berkontribusi terhadap semesta? Itulah yang dikatakan oleh leluhur kita, para nabi, para rasul. Mereka mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bagaimana kita bisa bermanfaat? Kalau menggunakan konsep leluhur kami di tanah Priangan ini, bermanfaat itu indikatornya ada 6. 1. Nulung kanu butuh. 2. Nalang kanu susah. 3. Ya, nyaangan kanu poeken. 4. Ngahudangkeun kanu sare. 5. Nempak kanu poho. 6. Ya, nganter kanu keeng. Nulung kanu butuh. Berarti kita harus menjadi seseorang yang profesional, memiliki sebuah keahlian agar kita memiliki peran dalam kehidupan ini. Terserah peran kita apa. Nalang kanu susah. Setelah kita bisa menolong banyak orang secara profesional, kan kita dapat berkah. Berkah yang kita dapat bukan untuk diri sendiri, tapi untuk dibagikan pada banyak orang. Terjadilah di situ nalang kanu susah, menolong orang yang susah. Apa cukup? Tidak cukup. Kita harus bisa menerangi orang yang kegelapan. Selanjutnya kita harus bisa membangunkan orang yang tertidur. Bukan tertidur yang dimaksud adalah tertidur secara fisik, tetapi yang dimaksud adalah orang-orang yang dalam kehidupannya ini kehilangan kesadarannya. Kemudian yang kelima, nepakanu poho. Ya, kita bisa mengingatkan orang yang lupa jati dirinya, lupa asal usul dirinya, lupa dari mana dia datang, lupa apa tugas dia di sini, lupa untuk pulang kemana. Dan selanjutnya
adalah nganter kanu keeng, membebaskan orang-orang yang selalu dihantui oleh rasa takut. Dan kapan orang itu memiliki rasa takut? Ketika dia mengizinkan dirinya dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Ketika dia sedang dikendalikan oleh pikirannya. Ketika dia sedang menjadi diri palsu. Kapan seseorang itu sedih? Ketika dia sedang mengizinkan dirinya dibawa ke masa lalu. Ketika dia mengizinkan dibawa oleh pikirannya ke masa lalu, pasti akan selalu sedih. Dan hati-hati ya, rasa cemas, rasa khawatir, rasa sedih akan menarik yang serupa. Makanya mohon maaf ya, nasibnya ya seperti itu, tidak pernah berubah, tetapi mereka tidak menyadarinya. Lalu menumpahkan semuanya itu kepada Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu semena-mena terhadap kita. Tuhan ya mentakdirkan kita menjadi sakit, miskin, dan lain sebagainya. Sementara Tuhan sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya beliau itu hanyalah Rob. Rob itu adalah keberadaan. Rob itu kehadiran. Tuhan itu hanya merespon apa yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengungkapkan terus perasaan negatif, ya tentu saja ya hukum tarik-menarik akan berlaku. Maka semesta pun akan memberikan hal-hal yang negatif kepada kita. Ya, itu barangkali para sahabat ulangan dari kajian yang sebelumnya. Saya berikan sedikit tekanan supaya dengan demikian para sahabat bisa memahami. Jadi kuncinya sederhana ya. Mulai sekarang terhadap kejadian apapun jangan mengungkapkan perasaan negatif. Kalau kejadiannya sudah negatif, kemudian perasaan kita negatif, maka kita sedang menambah hal-hal negatif untuk hadir dalam kehidupan kita. Itu yang tidak pernah disadari. Jadi kalau kita dapat tagihan, tapi ungkapan kita terhadap tagihan itu negatif, merasa kerampokan, atau merasa terbebani, merasa berat, berarti kita sudah menambah yang negatif. Maka kita akan kesulitan untuk membayar tagihan. Coba ya, ketika kita ditagih, misalnya tagihan listrik oleh PLN, ungkapkan perasaan positif. Ya, wah kalau saya bisa membayar ke PLN berarti saya memajukan PLN dong. Kalau saya bisa memajukan PLN berarti saya ikut berkontribusi membangun negara ini. Sehingga akan lebih banyak lagi orang-orang yang bisa diterangi ya, dialiri listrik oleh PLN. Saya berarti ikut berkontribusi membangun perusahaan ini lebih maju. Jadi kita tidak merasa ditagih, kita tidak merasa negatif. Nah kebanyakan orang ketika ditagih malah justru mengungkapkan perasaan negatif. Contoh lain misalnya, kita punya cicilan sepeda motor, cicilan mobil, kemudian ada tagihan. Ketika tagihan datang, kemudian perasaan kita negatif terhadap tagihan, maka kita tidak akan pernah punya kemampuan membayarnya. Coba ungkapkan perasaan positif ya. Sepeda motor itu penemuan yang luar biasa. Bagaimana para ilmuwan bisa membuat sepeda motor yang luar biasa itu? Ungkapkan perasaan positif. Ya, wah kalau saya bisa membayar ini, berarti saya berterima kasih kepada semesta. Karena Allah sudah menitipkan ilmu yang luar biasa kepada para ilmuwan. Sehingga ilmu ini mewujud menjadi hasil teknologi yang luar biasa. Sepeda motor, mobil. Sehingga kita ini tidak mengungkapkan perasaan negatif terhadap itu. Nah dengan demikian, saya pastikan kita akan punya kemampuan untuk bisa menyelesaikan semuanya. Nah ini hal-hal sederhana yang tidak pernah disadari. Dan ini dianggap berjalan begitu saja. Ya, makanya saya sudah memberikan rumus. Perhatikan saya. Kalau saat ini perasaan kita negatif, maka perasaan negatif ini akan menghasilkan apa itu? Hal yang negatif. Hal yang negatif akan membangun perasaan kita lebih negatif lagi. Kalau perasaan kita lebih negatif lagi, maka hal-hal yang negatif akan lebih banyak lagi. Hal yang negatif ini yang lebih banyak akan membangun perasaan kita lebih negatif lagi. Maka kita akan memasuki yang disebut dengan siklus kenegatifan. Kita tidak keluar-keluar dari situ. Nah, saya sudah mengumpamakan di kajian yang sebelumnya seperti sangkar burung. Jadi sebetulnya ketika kita mengungkapkan perasaan negatif, kita membangun satu jeruji. Yang kedua, jeruji lagi. Yang ketiga, jeruji lagi. Akhirnya kita terperangkap di jeruji yang kita bangun oleh kita sendiri. Yuk kita sekarang patahkan semua jeruji yang sudah kita bangun itu. Biar kita menemukan kebebasan. Biar kita bisa menguasai diri kita sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sokrates tadi. Ya, itu para sahabat. Nah, bila kita telah sukses merasakannya, maka kita akan bisa menerimanya. Nah,
Oleh karena itu maka seberapa besar yang akan kita terima tergantung seberapa besar volume perasaan kita, baik positif maupun negatif. Yang berbahaya ketika pikiran negatif, perasaan kita negatif, kemudian emosi kita memberikan tambahan pada perasaan negatif, volume negatif kita membesar, yang akan kita terima dalam hidup tentu saja hal negatif sebesar volume yang kita ungkapkan lewat perasaan kita. Begitu juga untuk yang positif. Jadi kalau kita ingin menerima yang positif lebih banyak dalam hidup, berarti tugas kita saat ini adalah membesarkan volume yang positif itu ya sebesar-besarnya. Semakin tinggi perasaan positif yang kita ungkapkan, semakin banyak hal-hal positif yang akan datang ke dalam kehidupan kita. Sesederhana itu para sahabat. Ya. Nah, ternyata segala sesuatu di alam semesta ini bersifat magnetis. Segala yang bersifat magnetis berarti dia memancarkan medan magnet. Jadi medan magnet itu dalam bahasa fisika sebetulnya ya diwujudkan dalam bentuk garis-garis gaya magnetik. Ya, contoh sederhana deh. Kalau saya punya magnet, maka sebetulnya di sekitar magnet itu ada medan magnet. Apa yang disebut dengan medan magnet? Ya lihat aja, letakkan aja paku. Kalau paku itu ada dalam medan magnet, maka paku akan tertarik oleh magnet. Tapi kalau paku itu jauh dari medan magnet, tidak berada dalam medan magnet itu, maka paku tidak tertarik ke dalam magnet. Oleh karena itu, maka kalau segala sesuatu di semesta ini bersifat magnetis, berarti sesungguhnya setiap ada magnet, ada sumber magnet, di sekitarnya ada garis-garis gaya magnet, maka di sekitarnya ada frekuensi magnetis. Nah sekarang kalau kita jelaskan secara sains, ternyata ada orang fisika namanya Maxwell. Maxwell itu terkenal sekali dengan hukum-hukum Maxwell. Ya kita sekarang ya sedang menikmati sebenarnya temuan dari Maxwell itu. Kita bisa berkomunikasi lewat Zoom, kita berkomunikasi lewat WA, kita bisa berkomunikasi lewat HP. Kan semua itu yang menghubungkan kita adalah medan elektromagnetik. Nah apa yang dikatakan oleh Maxwell? Maxwell mengatakan begini, ya, ketika benda bermuatan listrik dipercepat, maka benda yang bermuatan listrik itu akan meradiasikan medan magnet. Nah ini temuan sains. Nah sekarang kita sadari, seperti tubuh saya. Tubuh saya tersusun oleh sel, unit terkecilnya sel. Tapi di dalam sel ada yang lebih lagi, apa? Molekul. Dalam molekul ada yang lebih kecil lagi, apa itu? Atom. Dalam atom ada yang lebih kecil lagi, namanya elektron. Dalam atom ada yang namanya inti atom. Dan ternyata ya orang fisika mengatakan ya memodelkan atom. Ternyata elektron itu ya bergerak mengelilingi inti atom. Nah, dia bisa bergerak berputar mengelilingi inti atom itu persis seperti bumi mengitari matahari. Cuman kalau bumi mengitari matahari itu ya dikendalikan oleh gaya gravitasi. Sedangkan elektron mengelilingi inti atom dikendalikan oleh yang namanya gaya elektrostatik. Jadi ada gaya disebut dengan gaya sentripetal, mengarah selalu ke pusat. Kalau dia mendapatkan gaya, berarti dia mendapatkan percepatan. Jadi setiap benda bermuatan listrik dipercepat, pasti akan meradiasikan yang namanya medan magnet. Ini sains. Nah dan ternyata ya, semua benda ini bersifat magnetis. Pikiran itu kan sebetulnya ya hardware-nya itu adalah otak. Otak itu tersusun oleh neuron. Neuron itu isinya juga atom. Atom isinya juga elektron. Elektron mengelilingi inti, berarti dia mendapatkan gaya elektrostatik. Maka dia akan meradiasikan medan magnet. Jadi semakin jelas ya para sahabat bahwa pikiran dan perasaan itu sebetulnya semacam pemancar. Nah apa yang dipancarkan itu frekuensi. Kalau dia memancarkan frekuensi ini akan menggetarkan semua benda yang ada di sekitarnya. Nah ketika terjadi resonansi, kalau frekuensinya positif, benda yang akan datang kepada kita yang positif. Kalau frekuensi kita negatif, benda yang akan datang kepada kita yang negatif. Jadi sekarang kita punya sebuah pilihan. Mau yang datang dalam kehidupan negatif atau yang mau datang kepada kita positif, tergantung kita mau memancarkan frekuensi yang mana. Kalau pikiran dan perasaan kita selalu memancarkan frekuensi yang positif, otomatis tidak mungkin yang datang ke dalam kehidupan kita itu yang negatif. Pasti selalu hal-hal yang positif. Nah, ini saya jelaskan secara saintifik supaya semuanya memahami, ya.
Memahami. Jadi sebetulnya ya, keadaan kehidupan kita yang sering disebut dengan takdir, pencipta takdir itu diri kita sendiri. Maka Allah bilang dalam Al-Quran, aku tidak akan bisa mengubah nasib kamu kalau kamu tidak mengubahnya. Nah, bagaimana cara mengubah nasib? Kerja keras? Tentu saja tidak. Cara mengubah nasib sebetulnya ya, itu kerja cerdas, kerja ikhlas. Dan untuk kerja cerdas, kerja ikhlas, berarti kita harus memahami bagaimana mekanisme kehidupan ini terjadi. Kalau kita tidak memahami mekanisme kehidupan terjadi, bagaimana realitas itu bisa terjadi? Dan di kajian sebelumnya saya sudah menjelaskan, realitas itu terjadi karena perpaduan dua tataran. Satu tataran materi, yang kedua adalah tataran energi. Itu yang membangun realitas. Materi pun terbuat dari energi. Energi adalah frekuensi, energi adalah vibrasi. Berarti materi juga sebetulnya adalah energi. Berarti frekuensi, berarti vibrasi. Makanya masuk akal kalau setiap benda di semesta ini bersifat magnetis. Ya, nah, berapa besar kekuatan dari magnet itu tergantung. Makanya kalau di laboratorium saya mengajarkan kepada mahasiswa, ada yang namanya ferromagnetik. Itu kekuatan menariknya besar. Ada yang namanya paramagnetik. Kekuatan menariknya lemah. Ada yang namanya diamagnetik. Ya, itu lebih lemah lagi. Jadi tergantung seberapa besar kita mau menjadikan diri kita sebagai kekuatan. Makanya yang namanya cinta itu adalah kekuatan positif. Kalau kita bisa memancarkan kekuatan positif, maka semakin besar kekuatan positif itu. Apalagi kekuatan positif itu sudah dimasukkan ke dalam pikiran dan perasaan, itu yang akan menarik semua hal yang positif dalam hidup. Jadi mari kita jujur pada diri kita sendiri. Ya, sebetulnya semua hal dalam hidup ini kita sendiri yang telah menariknya. Ini bukan kesewenang-wenangan Allah. Allah itu hanya merespon apa yang kita mau. Maka dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku sih bergantung sangkaan kamu. Sangkaan itu adanya di mana? Di pikiran dan perasaan. Jadi Allah bergantung perasaan kita. Allah hanya merespon apa yang kita mau. Makanya Allah sudah memberikan pilihan yang luar biasa. Semua tergantung kepada kita sendiri. Nah, disinilah kebebasan untuk memilih. Ya, mari kita pahami bahwa semua kesulitan kita bukan dari Allah. Tetapi semua kesenangan kita jelas dari Dia, karena Dia adalah kekuatan positif. Oleh karena itu maka cuma dua dalam hidup. Mau menghadirkan Allah atau tidak menghadirkan Allah. Begitu kita selalu menghadirkan Allah, berarti kekuatan positif yang hadir. Cinta yang hadir. Begitu tidak menghadirkan Allah, maka kita akan mengalami ketiadaan cinta. Kekuatan negatif, ya, itu yang akan menguasai kita. Itu ya, para sahabat. Ya, oke. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini bersifat magnetis dan memiliki frekuensi magnetis. Udah jelas ya? Oke. Nah, kalau begitu perasaan dan pikiran pun memiliki frekuensi magnetis. Nah, kalau perasaan dan pikiran memiliki frekuensi magnetis, berarti perasaan dan pikiran ini semacam pemancar yang terus memancarkan frekuensi. Nah, sekarang tergantung kita mau siaran apa. Mau siaran cinta, mau siaran kebencian, mau siaran kearifan, mau siaran kebijaksanaan, mau jadi pencerah, atau kita justru menebarkan kegelapan, terserah, itu pilihan kita. Dan siapapun yang menebarkan cahaya, maka dia akan mendapatkan cahaya. Dan siapapun yang menebarkan kegelapan, ya pasti akan menemukan kegelapan yang sama. Dan alam semesta itu tidak pernah salah. Karena apa? Karena semesta ini maha adil. Ya, oke, baik ya. Jadi perasaan baik menandakan kita sedang berada dalam frekuensi cinta. Itu yang disebut dengan frekuensi positif. Perasaan tidak baik, perasaan negatif, berarti kita sedang mengalami ketiadaan cinta. Siapa penguasa perasaan kita? Bukankah diri kita sendiri? Jadi sekarang aneh, kita yang menguasai perasaan kita, tetapi kita ya menuduh pihak lain di luar diri kita seakan-akan merekalah yang telah menjadikan kehidupan kita seperti ini. Kan itu tidak adil, ya. Itu. Jadi apapun yang kita rasakan akan menarik orang, akan menarik kejadian, akan menarik keadaan, ya. Tergantung kita berada pada frekuensi mana. Karena yang akan kita tarik yang sama frekuensinya dengan ya perasaan kita sendiri, ya. Misalnya begini ya,
Kalau kita sekarang sedang punya perasaan antusias, kita ungkapkan perasaan antusias ini, saya yakin kita akan menarik semua hal yang sefrekuensi dengan antusias. Sebaliknya ya, kalau kita sekarang sedang memiliki perasaan takut, dan kita mengungkapkan ketakutan itu lewat kata-kata, lewat tulisan, diekspresikan semua ketakutan itu, perhatikan saya, kita sedang menarik semua hal yang menakutkan dalam hidup kita. Itu semua diri kita penguasanya. Nah, jika kita dapat mengubah frekuensi perasaan kita setiap saat, awas ya, jika kita dapat mengubah frekuensi dan perasaan kita setiap saat, maka segala sesuatu di sekitar kita akan berubah pada frekuensi baru. Yuk sekarang, kenapa kita diberikan kehidupan? Makanya kalau saya punya keyakinan, ketika saya bangun pagi, tadi pagi, ya setelah saya berterima kasih kepada pemilik semesta atas kehidupan ini, ya, kemudian saya ungkapkan perasaan positif dalam diri saya. Hari ini saya akan ketemu orang yang menyenangkan, makanan yang menyenangkan, kehidupan yang menyenangkan. Saya ungkapkan semua perasaan itu dengan penuh rasa syukur, ya. Karena apa? Saya menyadari kalau saya diberi waktu untuk hidup, waktu itu adalah saat. Dan setiap saat kehidupan kita sebetulnya diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk mengubah frekuensi perasaan kita. Sudahlah, nggak apa-apa. Kalau kita punya frekuensi perasaan yang negatif di masa lalu, biarkan saja. Tapi ya kita bisa mengubahnya saat ini. Yuk, kalau para sahabat sekarang punya perasaan negatif saat ini, yuk kita ubah saat ini juga. Kita ubah saat ini juga. Kita masuki frekuensi baru saat ini juga. Percaya sama saya, kalau kita mengubahnya saat ini juga, tidak usah nanti, maka kita akan menemukan frekuensi baru. Frekuensi baru ini adalah frekuensi akan menarik hal-hal baru yang lebih baik lagi ke dalam kehidupan kita. Ini rahasianya para sahabat, ini yang tidak pernah disadari. Ya, sampai sini bisa memahami ya? Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, bagaimana cara kita memilih situasi? Semua situasi dalam kehidupan kita, kita yang memilih. Ya, kita dapat memilih situasi tertentu. Dan pasti setiap situasi yang kita pilih, itu ada akibatnya. Situasi batin kita memilihnya, pasti ada akibatnya. Jadi semua situasi itu kita yang menentukan. Kita mau situasi seperti apa, kita yang menentukan. Tapi jangan lupa ya, di setiap situasi yang kita pilih ada akibat yang menyertainya. Karena apa? Disitulah berlaku aksi reaksi. Berlaku hukum tarik menarik. Saya menduduki kursi ini. Kenapa? Karena saya ditarik oleh gravitasi, oleh bumi. Makanya saya juga punya akibat. Akibatnya apa? Saya memberikan gaya kepada kursi dan kursi memberikan gaya kepada saya. Sehingga resultan gaya saya itu jadi 0. Akibatnya saya bisa diam di sini. Kalau resultan gaya tidak 0, tidak aksi reaksi, tidak mungkin saya bisa duduk di sini. Karena untuk diam di sini, resultan gaya harus sama dengan 0. Bukankah saya bisa duduk di sini? Karena apa? Karena ada gaya aksi reaksi antara tubuh saya dengan kursi. Akibat apa? Akibat saya ditarik oleh bumi. Sebetulnya saya dengan bumi itu tarik menarik. Cuman karena terhalang oleh kursi, sehingga saya tidak sampai ke bumi. Ini sains para sahabat, ini sains. Jadi di alam semesta ini aksi reaksi selalu terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu maka yuk ya, ketika ada yang negatif, sekarang ungkapkan perasaan positif walaupun itu negatif. Dengan demikian kita bisa menarik hal positif. Tetapi sebaliknya kalau ada yang negatif dalam kehidupan kita, kita mengungkapkan perasaan negatif, kita telah menggandakannya. Banyak kan di antara kita, kalau ada kesusahan kita curhat, hati-hati, kita sedang menambah kesulitan. Kegagalan kemudian disebarkan kemana-mana, ditulis di status, ya, ditulis di WA, disebarkan pada banyak orang. Kita sedang memancarkan frekuensi negatif, ya. Saya nggak tahu, dulu saya belum tahu hukum ini, tapi saya tidak pernah mau menceritakan hal yang buruk dalam kehidupan saya pada siapapun. Saya telan aja sendiri. Bahwa sekarang saya menceritakan itu hanya sebagai contoh, bukan karena saya sedang curhat, karena saya tidak memberikan emosi terhadap itu, ya. Saya pernah mengalami kejadian macam-macam, ya. Bahkan saya mengalami ya tempat tinggal saya harus melayang karena tertipu. Saat itu saya cuma mengungkapkan perasaan positif aja. Kalau saya masih tertipu, berarti saya masih bodoh.
berarti saya harus belajar. Gitu aja. Dan saya tidak merasa kehilangan terhadap rumah itu. Kalau saya merasa kehilangan, saya menambah kesulitan bagi kehidupan saya. Dan ternyata begitu saya ungkapkan perasaan positif, oh kalau saya masih tertipu berarti saya masih bodoh. Oh berarti saya harus belajar lagi. Saya ungkapkan perasaan positif, maka ternyata ya tidak lama lagi kembali lagi kok. Ya, itu. Nah, ini ilmu penting. Ini ilmu penting. Makanya rahasia ini saya bagikan. Ya, semoga sampai 10 episode saya sudah bisa membagikan semuanya. Mungkin ada para sahabat bertanya, kenapa mesti episode-episode? Karena saya ingin memberikannya detail. Saya ingin memberikannya dengan contoh-contoh. Saya memberikannya tidak mau tergesa-gesa. Kita belajar dari alam ya. Alam itu tidak pernah tergesa-gesa tapi sampai. Lihat tuh pohon pisang. Tidak pernah hari ini ditanam, besok kemudian berbuah pisang. Ya, semua berproses. Ya, bertumbuh secara kuasi statik. Ya, besar dulu. Kenapa? Kalau masih kecil sudah berbuah pisang kan rubuh. Dia besar dulu, sudah besar pohonnya, baru dia keluar buah pisangnya. Sehingga dia punya ketahanan. Tubuhnya sudah besar dulu. Itu cara semesta mengajarkan kebijaksanaan kepada kita seperti itu. Para sahabat, ya, saat ini ya kalau kita mau nyadari, itu di atas kepala kita tuh di sana, ya, disebut saja di ruang kosong di atas kita. Coba, bisa nggak kita menghitung ada berapa miliar liter air yang sekarang ada di sana, yang mewujud sebagai kabut? Kan kita baru terkejut ketika terjadi banjir. Ketika banjir sudah terjadi kita baru sadar, wah banjir, air meluap, bukannya air yang menguap itu dari atas. Dan sekarang air tinggal di atas, wujudnya adalah kabut. Coba perhatikan, tidak pernah air dari atas tumpah sekaligus. Dan kalau tumpah sekaligus, bayangkan ya, semua pohon akan mati, semua ranting akan patah. Tetapi semesta begitu, turunnya satu tetes, satu tetes, satu tetes, satu tetes. Dan proses perubahan air, wujud air, dari fase uap ke fase cair, itu berlangsung tahap demi tahap. Itu yang diajarkan semesta. Makanya datang ke buminya kan air satu tetes, sehingga pohon bahagia. Coba kalau datangnya blok gitu, wah mungkin padi juga akan hancur, ya kan? Itulah cara semesta memberikan cintanya kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Luar biasa bukan? Tapi kita tidak pernah menyadarinya ya. Barangkali kita ini kurang merenung aja. Terlalu sibuk ya untuk mengurusi orang lain. Kadang-kadang mengurusi diri sendiri tidak ada waktu. Pokoknya kalau orang lain berbeda dengan kita, sudah ya dianggap salah, diserang. Hati-hati para sahabat. Ketika kita protes, sebetulnya kita sedang mengungkapkan perasaan negatif. Dan semua akan kembali kepada kita. Makanya ya, saya terhadap apapun ya tidak pernah mengungkapkan perasaan negatif. Saya positifkan aja perasaan saya. Selalu positifkan ya. Bahkan kalau ada orang ya meminjam uang pun saya ungkapkan perasaan positif. Berarti ya semesta mempercayai saya bahwa saya adalah orang yang berkecukupan. Sehingga saya dipercaya didatangi orang itu untuk membantunya. Ungkapkan aja perasaan positif. Dan kita bisa membantu orang. Dan kita juga tidak merasa kekurangan ketika kita membantu dia. Coba ya. Seperti itu. Tapi harus ada batasan. Ya. Jangan jadi orang bodoh baik hati. Membantu itu namanya membantu berarti memberi pertolongan. Yang namanya memberi pertolongan berarti memandirikan orang itu. Hati-hati ya. Jangan sampai orang yang ditolong itu malah justru memiliki kebergantungan kepada kita. Kalau itu bukan menolong, itu namanya meracuni. Kita telah melumpuhkan orang itu. Jadi kalau menolong itu berarti memandirikan orang itu. Hati-hati ya, makanya kita harus mengedukasi ya setiap pertolongan kita kepada mereka. Bukan untuk melumpuhkan mereka agar bergantung kepada kita, tetapi agar mereka menjadi mandiri. Itu yang paling penting. Ya, sekarang ya. Kita bisa memilih situasi ya. Oke. Contoh yang sederhana aja tentang apa? Tentang hubungan. Hubungan itu banyak ya. Hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan siapa saja. Ini saya berbicara tentang relationship, tentang hubungan ya. Misalnya tentang hubungan. Perasaan kita akan sangat menentukan kualitas hubungan kita. Sekali lagi ya, perasaan kita akan sangat menentukan kualitas hubungan kita. Apapun perasaan yang kita ungkapkan tentang hubungan itu pula yang akan kita terima. Jadi kenapa kok hubungan saya memburuk? Itu karena perasaan kita yang diungkapkan kepada semesta itu memburuk.
Contoh misalkan begini ya. Kita misalkan mengungkapkan perasaan negatif kepada atasan kita. Ini hubungan kerja ya. Kepada atasan kita. Jadi selalu aja diungkapkan perasaan negatif ya. Misalnya perasaan negatif itu kita tidak suka ketika ditegur oleh atasan kita. Kita tidak menerima bahwa teguran itu untuk memajukan diri kita. Itu berarti kita mengungkapkan, nah hubungan dengan atasan akan memburuk. Coba ungkapkan perasaan positif. Oh, atasan saya menegur saya karena cinta kasih. Atasan menegur saya karena atasan saya peduli pada karir saya. Atasan saya menegur saya karena saya harus lebih bagus, kinerja harus lebih bagus. Ungkapkan perasaan positif. Perhatikan saya, hubungan kita dengan atasan akan membaik. Demikian juga hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, hubungan dengan keluarga, ya. Tergantung seberapa positif kualitas hubungan kita, tergantung daripada seberapa positif perasaan kita. Silahkan ya, yang ini tidak usah saya bahas terlalu dalam. Para sahabat kan punya masalah sendiri-sendiri ya. Kenapa hubungan saya dengan pasangan misalnya terus memburuk? Coba periksa bagaimana perasaan kita yang diungkapkan terhadap pasangan. Ketika pasangan menegur kita, kita marah. Ketika pasangan menasehati kita, kita marah. Coba, kalau pasangan kita dipandang sebagai guru kita, guru kesabaran kita, bahkan saat pasangan pun mungkin ya melakukan tindakan yang kita tidak suka, marah-marah misalkan sama kita, kita pandang aja dia sebagai guru kita. Kita pandang dia sebagai orang yang diutus semesta untuk mendewasakan kita. Saya yakin ungkapan perasaan positif malah justru akan mengubah hubungan kita menjadi lebih baik. Ya, saya berikan contoh-contoh supaya para sahabat bisa memahaminya lebih sederhana. Ya, oke. Jadi hubungan dengan siapapun bisa membahagiakan, bisa memberi semangat, bisa memuaskan, tergantung pada ungkapan perasaan kita tentang hubungan. Bisa juga, mohon maaf para sahabat, hubungan kita membosankan. Membuat kita putus asa. Hubungan kita mencemaskan. Hubungan dipenuhi dengan kebencian. Malah justru menimbulkan depresi. Tergantung kepada perasaan kita. Oleh karena itu maka ungkapkan perasaan positif tentang hubungan itu. Gitu. Ya. Jadi perubahan perasaan berarti itulah namanya perubahan takdir. Jadi perubahan perasaan itulah perubahan takdir. Jadi kalau kita ingin mengubah takdir, langkah pertama yang harus diubah adalah ubah perasaan kita. Nah, saya sudah menjelaskan hari ini kalau perasaan itu adalah frekuensi. Saya sudah menjelaskan hari ini kalau perasaan itu adalah frekuensi. Ya? Oke. Ya. Jadi sebetulnya ada banyak pilihan frekuensi perasaan. Di frekuensi perasaan mana kita berada, itulah yang akan kita terima. Jadi frekuensi perasaan kita itu spektrumnya sangat luas. Nah sekarang tergantung kita mau menempatkan diri kita di frekuensi perasaan yang mana. Ulangi ya, tergantung kita mau menempatkan diri kita di frekuensi perasaan yang mana. Ya, nah banyak orang yang reaksi dirinya terhadap yang di luar itu selalu negatif. Ya, mengungkapkan kemarahan, hati-hati itu. Berarti sedang mengungkapkan perasaan negatif. Hati-hati itu. Maka kita akan menemukan begitu banyak hal negatif dalam hidup. Baik ya. Para sahabat, saya akan bicara tentang kendali otomatis perasaan. Nah, ini penting ya. Kendali otomatis perasaan. Dan kita harus melepaskan kendali otomatis perasaan itu. Apa yang disebut dengan kendali otomatis perasaan? Begini ya. Banyak yang tidak menyadari bahwa perasaan kita adalah penyebab datangnya sesuatu yang menimpa kita. Ulangi ya. Kalau sudah tidak disadari itu kan udah otomatis. Otomatis itu kan berarti tanpa kendali bukan? Ya, pesawat otomatis berarti kan tidak usah dikendalikan. Dia sudah bisa mengendalikan sendiri. Jadi yang disebut dengan otomatis itu tanpa kendali. Kalau misalkan listrik ini nyala karena stop kontak itu ada kendali. Tapi kalau dia nyala sendiri kan sudah tanpa kendali. Berarti itu yang namanya otomatis. Ngerti ya? Bedanya otomatis dengan bukan otomatis. Nah, perhatikan saya. Banyak yang tidak menyadari bahwa perasaan kita adalah penyebab datangnya sesuatu yang menimpa kita. Contoh sederhana.
Ini perasaan kita negatif. Kemudian menarik hal yang negatif. Nah, ketika ada hal yang negatif, berikutnya apa? Perasaan kita tambah negatif. Berarti itu otomatis. Maka kita harus melepaskan kendali otomatis itu. Kalau kita tidak melepaskan kendali yang otomatis itu, kita terus-menerus berada dalam penjara kenegatifan akibat perasaan kita yang dibiarkan otomatis. Ulangi ya, ulangi supaya gampang. Perasaan kita negatif, terus menimbulkan hal yang negatif. Hal yang negatif akan menimbulkan perasaan lebih negatif lagi. Kalau perasaan kita tambah negatif karena ada yang negatif, berarti kita sedang melepaskan perasaan kita dalam kendali otomatis. Akibatnya apa? Perasaan kita yang negatif akan menarik lagi hal yang negatif lebih banyak. Berikutnya apa? Perasaan tambah negatif lagi. Jadi kita akan terus-menerus berada dalam siklus yang negatif. Karena apa? Kita membiarkan kendali otomatis itu mengendalikan perasaan kita. Oke ya, bisa mengerti ya? Nah, ini yang tidak disadari. Lalu kita tidak pernah jujur untuk mengakui bahwa hal negatif yang datang kepada kita itu akibat perasaan kita. Bahkan kita tidak jujur juga bahwa hal positif yang datang dalam kehidupan kita sebetulnya akibat dari perasaan kita juga. Nah, ini ya, belajar melepaskan kendali otomatis dari perasaan. Jadi jangan dibiarkan ya kendali otomatis terus berjalan. Kita harus mengendalikannya karena kita punya kekuasaan untuk mengendalikan diri kita. Jadi tadi ketika ada yang negatif ya, buru-buru ya, ubah perasaan kita terhadap yang negatif menjadi positif. Dengan apa? Dengan cara mengubah perasaan kita. Tadi sudah saya berikan contoh ya, ketika dapat tagihan apapun atau apapun. Misalkan kita sakit, ya sakit. Nah, ketika sakit, itu kan sebut aja sakit negatif lah. Nah, ketika kita mengungkapkan hal negatif terhadap kesehatan, seakan-akan kesehatan itu jauh dari kita, kesehatan itu bukan milik kita, maka kita akan terus sakit. Karena sakit itu sebenarnya ketiadaan kesehatan, bukan? Sedangkan yang mau hadir ke dalam kehidupan kita apa? Kesehatan. Kita tidak menarik kesehatan itu karena tidak mengungkapkan perasaan positif terhadap kesehatan. Malah justru lebih banyak mengungkapkan perasaan negatif terhadap sakit. Yang datang adalah sakit, nggak sembuh-sembuh. Ya, ini harus dicermati ya, harus dipahami. Baik, saya teruskan sekarang. Ketika kita bereaksi negatif terhadap sesuatu yang terjadi, berarti kita sedang memancarkan lebih banyak lagi perasaan negatif. Setuju ya? Oke. Dan kita akan menerima lebih banyak lagi hal yang negatif. Masuklah kita pada siklus perasaan negatif. Kenapa? Karena kita membiarkan kendali otomatis perasaan berjalan. Ini harus dilatih ya, para sahabat harus dilatih. Jadi kalau gitu peringatan dari saya apa? 1. Jangan memasang perasaan pada kendali otomatis. Kendalikan perasaan secara sadar. Jangan memasang perasaan kita pada kendali otomatis. Berarti apa? Kendalikan perasaan secara sadar. Itulah pentingnya kita belajar kesadaran. Banyak yang nggak ngerti ya, belajar kesadaran, tapi nggak sadar-sadar. Malah membiarkan semuanya berjalan secara otomatis. Makanya kendalikan perasaan kita ya. Jangan memasang perasaan kita pada kendali otomatis. Tapi kendalikan perasaan kita secara sadar. 1, yang pertama. Yang kedua, peringatan yang kedua. Jangan terjebak pada siklus perasaan yang diakibatkan oleh perasaan kita sendiri secara otomatis. Nah, terjebak pada siklus perasaan berarti kita membiarkan perasaan kita pada kendali otomatis. Nah, bagus kalau perasaannya positif. Nggak apa-apa, kendali otomatisnya bisa berjalan. Perasaan positif, lalu apa? Menghasilkan hal yang positif. Hal yang positif menarik lagi, menimbulkan perasaan yang positif. Perasaan positif menimbulkan yang positif lebih banyak lagi. Nah, kalau ada di siklus positif, ya nggak apa-apa sih. Biarkan aja itu otomatis. Tetapi ya, kendali otomatis perasaan ini sangat berbahaya ketika berada dalam perasaan yang negatif. Ya, nah jadi banyak manusia yang hidupnya terus berputar-putar dalam lingkaran tanpa tujuan. Nah, kapan kita berputar-putar dalam lingkaran tanpa tujuan?
ketika kita membiarkan perasaan berada pada kendali otomatis. Nah, ini kenapa saya tidak berikan sekaligus ilmunya pelan-pelan para sahabat. Karena apa? Hari ini saya bicara ini, praktekkan dulu. Praktekkan dulu. Bahkan ada yang bilang sama saya, katanya terlalu cepat kalau saya memberikan ini seminggu sekali. Ya nggak apa-apa ya. Saya berikan setiap seminggu sekali, tetapi latihannya terus-menerus ya. Jadi jika perlu ulang-ulang ya. Jadi hidup menakjubkan bagian 1, bagian 2, bagian 3, ulang-ulang ya. Kita udah masuk ini bagian yang keempat. Oleh karena itu saya sangat senang sekali kalau para sahabat semua mempraktekkan ini. Dan para sahabat akan mengalami kehidupan yang spektakuler. Hidup ini benar-benar menakjubkan. Kalau kita tahu rahasianya. Ya, gitu. Makanya miskin berasal dari perasaan miskin. Kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Begitu kita tidak pernah melayakkan diri kita, maka kita akan selamanya di situ. Contoh sederhana lah. Saya iseng-iseng mewawancarai orang yang kerja di tempat saya. Ada yang kerjanya tukang tembok. Saya tanya, sejak kapan kamu jadi tukang tembok? Ya sejak muda. Sekarang umurnya sudah 56 tahun masih juga tukang tembok. Terus saya tanya, ya, apa kamu tidak mau misalkan jadi mandor? Apa kamu tidak mau misalnya jadi pemilik rumahnya gitu, ya, yang membayar tukang tembok? Dia mengatakan apa pada saya? Ya, saya mah cukup segini juga, saya bersyukur. Nah, jadi memang dia hanya melayakkan dirinya jadi tukang tembok, selamanya akan jadi tukang tembok. Kalau dia mau memantaskan diri jadi mandor aja, mungkin sudah naik kelas. Apalagi dia memantaskan diri jadi pemilik rumahnya, mungkin naik kelas. Jadi sebetulnya kemiskinan berasal dari perasaan miskin. Karena dirinya sendiri ya yang menarik itu. Nah, dirinya sendiri yang menarik itu. Like attracts like. Jadi saya lalu menemukan jawaban dari situ. Ya sudah. Ya, ada juga saya mewawancarai orang yang jadi mandor. Ya gajinya lebih besar sedikit ya dari itu. Tapi dia berbeda cara berpikirnya. Kemudian dia mengatakan, ya saya nggak mau ya terus menerus seperti itu, ya capek Pak, karena saya udah tua. Yang saya ingin ya penghasilan saya meningkat seiring dengan proses penuaan saya, karena saya tidak mampu lagi untuk ngangkat-ngangkat yang berat itu. Ternyata begitu perasaan dia diubah, dia juga berubah keadaannya. Makanya saya sering mengatakan ini, kalau saya ngasih kuliah entrepreneur ya di perguruan tinggi, saya sering mengatakan begini. Syarat untuk menjadi orang kaya itu harus malas. Oh, terkejut tuh mahasiswa. Syarat untuk menjadi orang kaya itu harus malas. Dikiranya malas yang saya maksud itu tidak usah melakukan apa-apa kemudian kaya. Bukan. Contoh ya. Malas lah ya kalau harus ngangkat-ngangkat semen. Malas kalau harus pegang cangkul. Berarti harus jadi pemiliknya. Itu maksud saya. Ya, itu maksud saya. Jadi malas untuk mengerjakan yang keras-keras. Bagaimana caranya? Ya penghasilannya besar tetapi tidak berada di posisi itu. Ya bukan berarti menyepelekan posisi yang lain, tidak. Semua orang juga sama pentingnya. Tapi ini dalam rangka mengubah nasib. Makanya saya bilang untuk menjadi orang kaya itu harus malas. Ya kan? Coba ya, mohon maaf ya. Orang yang kerja di bangunan itu jam 8 masuk, jam 4 baru selesai. Dan sepanjang waktu dia bekerja terus-menerus. Dan kalau dia bekerja dapat uang, tidak bekerja tidak dapat uang. Tapi pemilik real estate-nya kan jalan-jalan. Pemilik real estate-nya kan terbang kemana piknik gitu. Sementara kan rekening dia nambah terus. Nah itu maksud saya, karena dia sudah tahu rahasia itu. Ya untuk menjadi orang kaya itu harus malas. Ya, buat apa ya? Jadi orang kaya, tapi semua dikerjakan sendiri. Betul nggak? Duitnya banyak. Nembok sendiri, masang bata sendiri, ya ngangkat-ngangkat semen sendiri, itu kan menyusahkan diri sendiri, ya, gitu. Nah ini hal-hal dasar yang harus dipahami oleh kita semua. Jadi banyak manusia yang hidupnya terus berputar-putar dalam lingkaran tanpa tujuan. Nah kenapa? Karena dia itu tidak tahu, tidak mempelajari. Makanya betul ya Nabi Muhammad mengatakan, tafakur sejenak itu jauh lebih mulia daripada sholat sepanjang malam. Karena apa? Kalau sholat pun kita tidak mengerti tujuannya,
tidak tahu rasanya, tidak tahu ya cara melakukannya dengan baik. Jadi sholat itu kemudian tidak menjadi instrumen yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi banyak juga kita melihat contoh ya, sudah melakukan itu ya, tetapi dia juga tidak bisa ya mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu artinya berputar-putar tanpa tujuan. Nah, yang paling berbahaya itu adalah berputar-putar tanpa tujuan. Dan orang yang berputar-putar tanpa tujuan, bahayanya dia merasa seakan-akan dia sudah pergi jauh. Padahal nggak kemana-mana. Itu yang paling berbahaya ya. Sehingga akan terjebak menjadi orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Puncaknya menjadi orang yang sok tahu. Diberitahu tidak mau tahu. Kalau ngomong seperti yang paling tahu. Padahal dia tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah itulah ya, terjebak dalam lingkaran tanpa tujuan. Itu yang dimaksud. Ya termasuk dalam segala hal. Jadi hidup sudah lama, tetapi tidak mempelajari cara hidup. Makanya kita harus mempelajari yang namanya literasi kehidupan. Jadi literasi itu kita belajar cara hidup, ya. Karena banyak orang yang hidup menyerahkan pada keadaan. Ya sebagaimana orang hidup, gitu. Ya orang hidupnya begitu, yang ngikutin aja gitu. Nah kita kebanyakan hidup, kebanyakan terus-menerus mencontoh orang lain. Yang paling berbahaya kan ketika kita dicontoh kehidupan kita oleh anak kita. Karena apa? Anak itu mungkin sering gagal mendengarkan kata-kata orang tua. Tapi anak tidak pernah gagal mencontoh orang tua. Dan hati-hati ya, orang tua banyak sekali membangun paradigma berpikir anak sebagaimana yang orang tua mau. Bahkan orang tua sering mengatakan kata-kata negatif kepada anak. Dan itu masuk di alam bawah sadarnya. Itu membentuk pikiran anak. Sehingga kalau nasib anak itu sama dengan nasib orang tuanya. Karena orang tuanya yang telah ya mewariskan nasib itu lewat kata-kata, lewat pikiran. Kan orang tua sering mengatakan, nah hidup itu susah dan penuh perjuangan. Kenapa sih tidak diganti sama anak hidup itu mudah dan menyenangkan? Kenapa tidak diganti dengan itu? Daripada kita mengatakan hidup itu susah dan penuh perjuangan, lebih bagus kan dikatakan hidup itu mudah dan menyenangkan. Nah, padanan katanya diambil yang lebih positif. Ya, itu. Nah, jadi ketika kita ya tidak punya uang misalkan. Contoh tidak punya uang. Ya. Kita tidak punya uang. Kemudian kita tidak nyaman ya. Gara-gara tidak punya uang. Saya mau nanya pada para sahabat. Tidak nyaman perasaan positif atau negatif? Negatif kan? Oke. Apa yang terjadi? Kita tidak sadar. Sebetulnya yang menyebabkan tagihan membengkak itu perasaan negatif kita. Gara-gara tidak punya uang perasaan kita negatif. Coba kita belajar mempositifkan perasaan walaupun uang mungkin sekarang belum kita miliki. Apalagi ketika kita ya bisa bersyukur di tingkatan syukur ya. Tingkat syukur. Belajar bersyukur terhadap yang belum terjadi. Kalau bersyukur terhadap yang sudah terjadi, yang sedang terjadi gampang. Belajar bersyukur terhadap yang belum terjadi. Gimana caranya? Merasakan seakan-akan yang belum terjadi itu sudah terjadi sekarang. Ini bukan halusinasi. Bukan. Tetapi ini imajinasi. Ini visualisasi. Belajar merasakan, membesarkan rasa kita. Daripada kita merasa tidak nyaman kan negatif. Itu yang menyebabkan ya tagihan semakin membengkak. Berikutnya apa? Akan ada kejadian yang menguras uang kita semakin dalam. Dan perasaan kita harus diubah. Dan kita banyak yang tidak mengakui bahwa sebenarnya tagihan membengkak itu karena perasaan kita terhadap uang itu negatif. Nah, ketika kita bereaksi negatif tentang tagihan, misalkan yang tadi, berarti kita mengungkapkan perasaan negatif yang lebih besar tentang uang. Dan akan lebih banyak lagi menimbulkan keadaan negatif tentang uang. Makanya kita berkelindan di situ terus, ya. Tidak keluar dari situ. Ini harus dirubah ya perasaan kita. Setiap detik adalah peluang untuk mengubah hidup kita. Dengan cara mengubah perasaan kita. Tak peduli sebelumnya seperti apa. Udah, yang sudah lewat. Perasaan kita seperti apa, udah lupakan aja. Dan sekarang kita bisa mengubahnya. Gimana caranya? Masuklah ke frekuensi yang berbeda.
maka hukum tarik-menarik akan merespon kita di frekuensi yang berbeda. Ya? Oke. Kita selama ini diajarkan untuk menyesali kesalahan. Saya mau menyitir satu perkataan dari Neville Goddard. Neville Goddard ini adalah seorang pemikir, ya, seorang filosof, ya. Nah, saya akan bacakan yang aslinya dari Neville Goddard. Beliau mengatakan begini: jangan membuang waktu sedetik pun dalam penyesalan. Karena menyesali kekeliruan di masa lalu sama saja dengan menularkan kembali kesalahan itu pada diri sendiri. Jadi menyesali kekeliruan di masa lalu sama dengan menularkan kembali kesalahan itu pada diri sendiri. Ini Neville Goddard, seorang pemikir. Nah, sementara kita akan diajarkan untuk selalu menyesali kekeliruan kita. Nah, ketika kita menyesali kekeliruan kita, berarti kita terus-menerus berada di frekuensi yang negatif. Apa yang terjadi? Kita sedang menularkan kembali kesalahan masa lalu itu ke dalam diri kita sendiri. Jadi kita sebetulnya sedang mengundang kembali kesalahan masa lalu itu untuk terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ya orang-orang neuroscience mengatakan, ya, rasa bersalah itu ternyata negatif. Oleh karena itu, kita harus mengakui bahwa kita telah melakukan kesalahan, tapi jangan sampai kita tinggal di rasa bersalah itu secara terus-menerus. Karena kita akan menarik kesalahan-kesalahan yang sama. Karena kita, ya, karena di sini akan berlaku hukum tarik-menarik. Jadi daripada begitu, sudah rubah diri kita ke frekuensi perasaan yang positif. Sudah, itu sudah masa lalu. Kita sudah menerima akibat dari kekeliruan yang kita lakukan. Kita sudah menerima akibatnya, kita sudah merasakan akibatnya. Sudah, stop, ya, itu sudah masa lalu. Jadi kita ubah perasaan kita lebih positif saat ini, supaya ke depan kita akan mendapatkan keadaan yang lebih positif. Ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang suka membuat dalih? Ini dalih, ya. Ini sumir sekali, karena banyak sekali orang yang suka membuat dalih. Dalih untuk tidak melakukan hal positif. Jadi seakan-akan banyak orang yang sering ingin dibenarkan ketika dia misalnya melakukan perlawanan terhadap kejahatan. Kalau saya itu sebetulnya membela diri gitu ya. Karena dia melakukan kejahatan, ya saya juga akhirnya melakukan kejahatan yang sama. Nah, ini namanya berdalih. Nah, tidak boleh berdalih, ya. Tidak ada dalih dalam kekuatan cinta. Tidak boleh ada dalih dalam berlakunya hukum tarik-menarik. Baik, ya. Sederhananya begini. Kebanyakan manusia memberikan cinta dan menghentikannya. Lalu memberikan cinta lagi dan menghentikannya. Memberikan cinta lagi lalu menghentikannya. Itu terus-menerus. Sehingga ya memberikan cintanya itu tidak kontinu. Ya, contoh sederhana lah, ya. Contoh sederhana. Pernah nggak para sahabat lagi tertawa-tawa gitu? Tertawa-tawa berarti sedang memberikan perasaan positif. Berarti sedang memberikan cinta pada semesta. Nah, tiba-tiba ada WA. WA-nya apa? WA itu ada tagihan yang datang. Nah, saat kita datang tagihan, perasaan positif yang sedang diungkapkan itu berhenti gak? Kalau kita mengungkapkan perasaan negatif terhadap tagihan, berarti kita stop memberikan cinta. Selanjutnya kita menghentikannya. Saat kita menghentikannya, berarti kita sedang menghentikan, ya, menghentikan perasaan positif. Apa yang terjadi? Nah, itu kita akan terhenti. Nah, itu yang menyebabkan banyak sekali orang yang sepertinya sudah mengungkapkan cinta, tapi dia menghentikannya. Mengungkapkan cinta, menghentikannya lagi. Nah, kemudian mencari dalih. Dalihnya apa? Dalihnya seakan-akan dia boleh mengungkapkan perasaan negatif itu karena ada tadi tagihan itu. Padahal sebetulnya kalau dia mengungkap perasaan positif, kan dia sedang positif. Tadi sedang tertawa, sedang bernyanyi, ya kan? Nah, kemudian saat tagihan datang, ungkapkan juga perasaan positif. Seperti contoh yang saya tadi. Kan dia tidak mengubah perasaannya. Nah, sehingga perasaan positif tidak terhenti. Nah, jadi kita bisa memilih kekuatan cinta atau kekuatan positif dan menuai kekuatan cinta itu, atau kita bisa menghentikannya. Nah, ketika kita menghentikan itu, ya sudah. Yang akan kita tarik adalah hal yang negatif karena kita memilihnya. Jadi
Kita tidak dapat menuai kekuatan cinta dengan berdalih tentang mengapa kita tidak memberikan cinta. Jadi berdalih dan melakukan pembenaran mengapa kita tidak memberikan cinta hanya akan menambah hal negatif dalam kehidupan kita. Contoh, kita berdalih ya, berdalih seperti ini. Ya, ada orang memarahi kita. Bagaimana saya bisa mengungkapkan perasaan positif pada orang yang marah? Betul nggak? Lalu kita berdalih. Ya saya marah juga karena kesel. Dia kan mau marah sama saya. Nah, orang marah itu negatif, kemudian kita mengungkapkan perasaan negatif dengan cara berdalih, dan kita mengatakan seakan-akan boleh mengungkapkan perasaan negatif. Sebetulnya dalih itu sedang menguatkan perasaan negatif. Ya, sering nggak begitu kira-kira? Wah, kayaknya sering sekali ya kita melakukan itu, dan kita berdalih seakan-akan kita sah untuk mengungkapkan perasaan negatif kita dengan cara tidak memberikan cinta. Jadi berdalih dan melakukan pembenaran mengapa kita tidak memberikan cinta hanya akan menambah hal negatif dalam hidup kita. Ya. Coba, para sahabat, ada nggak yang terus-menerus memendam marah? Ketika kita terus memendam amarah, sama seperti menggenggam bara panas untuk dilontarkan kepada seseorang, maka kita yang akan terbakar. Jadi ini perumpamaannya ya, perumpamaannya. Baik ya. Ada nggak di antara kita yang sekarang masih memendam amarah? Kenapa? Terlalu sakit orang itu menyakiti kita. Lalu kita mencari pembenaran seakan-akan memendam amarah kepada orang itu ya dianggap benar oleh kita. Kita menciptakan dalih. Nah, ketika kita menciptakan dalih, mencari pembenaran, untuk apa? Saya boleh saja memendam amarah kepada dia karena dia terlalu menyakitkan saya. Apalagi dia menyakitkan saya sudah berulang-ulang kali, misalnya. Hati-hati itu. Kalau kasus ini terjadi persis seperti kita sedang memegang bara. Coba perhatikan saya. Kalau kita memegang bara untuk dilemparkan pada orang lain, siapa yang terbakar lebih dulu? Bukankah tangan kita? Jadi kalau kita memendam bara untuk dilemparkan pada orang lain, yang pertama akan terbakar adalah tangan kita. Jadi kalau orang-orang yang mencari dalih untuk tidak melakukan cinta atau tidak memberikan kekuatan positif pada orang lain dengan cara mencari pembenaran bahwa dirinya itu dibenarkan oleh dirinya, itu dia sedang menambah kekuatan negatif. Sambil contoh misalkan, banyak kasus ya, saya banyak sekali mendapati yang konsultasi secara pribadi dengan saya, baik online maupun offline, ya. Ya, ada yang sejam, ada yang 2 jam, ya. Tergantung ya, mereka mengambil kelasnya seperti apa. Nah, mereka itu kemudian banyak sekali ya melakukan pembenaran pada dirinya dengan berdalih. Jadi seakan-akan dia memendam amarah kepada orang lain yang pernah menyakitinya itu dibenarkan. Padahal sesungguhnya dia sedang menambah lagi hal negatif ke dalam dirinya. Itu persis seperti orang yang memegang bara. Dia bara itu dipegang, mau dilemparkan pada orang lain, padahal saat dipegang, bara itu sudah membakar dirinya sendiri. Saya sering membuat ilustrasi seperti ini. Kalau ada orang yang melemparkan obor kepada kita, obor ada minyaknya di dalamnya, melemparkan obor ke rumah kita. Coba saya mau nanya, kita akan kejar orang itu atau kita memadamkan api yang dilemparkan? Kalau orang yang waras pasti akan memadamkan api. Orang yang gak waras pasti akan mengejar orang itu. Pada saat orang itu dikejar, kan perlu waktu. Begitu pulang rumahnya udah terbakar. Itu kebodohan. Jadi terserah ya. Kalau saya memilih, kalau ada orang melemparkan obor ke rumah saya, ya saya akan padamkan aja obornya. Terus perlu dikejar? Nggak perlu. Karena dia sebetulnya sedang melemparkan obor pada dirinya sendiri. Ya buat apa saya kejar? Capek-capek. Tetapi kalau saya kejar orang itu, sebetulnya saya sedang memilih tindakan saya yang bodoh. Kenapa? Karena begitu saya sudah mengejar orang itu, dan belum tentu orang itu bisa ditangkap oleh saya. Tuh kalau bisa ditangkap pun buat apa? Ya, paling saya berantem dengan orang itu.
Yang jelas rumah saya udah terbakar habis. Ya kira-kira ilustrasinya seperti itulah. Jadi mulai sekarang jangan berdalih untuk tidak memberikan perasaan positif sekalipun kejadiannya negatif. Jangan mencari pembenaran untuk menghalalkan, mengungkapkan perasaan negatif ya terhadap sesuatu yang negatif ya, walaupun itu seakan-akan dibenarkan oleh ego kita. Hati-hati ya, jangan pernah mau seperti itu karena itu sangat berbahaya. Ya. Oke. Contoh yang lain lah para sahabat tentang dalih ini, tentang pembenaran. Pernah nggak kita kesal karena teman kita yang janji bertemu kemudian dia tidak datang? Pernah nggak? Pernah ya? Pasti. Kita kesal karena janji bertemu tidak datang. Ya mohon maaf. Kalau saya janjian dengan orang kemudian tidak jadi bertemu, ya saya nggak perlu kesal. Ya udah ya, tinggal pulang aja. Kenapa sih? Mungkin itu yang terbaik. Itu yang terbaik dari semesta. Bahkan saya berpikir ya kalau ketemu juga mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi kalau pikiran kita sudah bergerak ke depan, maka kita akan selalu kecewa. Jadi kalau kita hadir di sini saat ini sekarang, kan banyak hal yang bisa saya kerjakan, walaupun tidak jadi bertemu. Tetapi cobalah, kalau kita kesal karena janji bertemu tidak jadi, lalu kita mengatakan kacau, ya, lalu menyalahkan orang lain, hati-hati ya, kita sedang menggunakan kesalahan orang lain untuk tidak memberikan cinta. Kita sedang menggunakan kesalahan orang lain untuk kita tidak mengungkapkan perasaan positif. Maka hukum tarik-menarik akan bekerja. Ketika kita menyalahkan, maka kita juga akan dipersalahkan. Walaupun orangnya mungkin tidak sama. Jadi ketika kita menyalahkan orang lain, kita suatu saat juga akan dipersalahkan. Walaupun mungkin yang menyalahkan orang kepada kita bukan orang itu, mungkin orang yang tidak sama. Dan itu tidak akan pernah salah, karena hukum tarik-menarik akan berlaku. Jadi tidak ada dalih dalam kekuatan cinta. Kita akan mendapatkan apa yang kita berikan. Titik, sampai di situ. Jadi kita tidak boleh mencari dalih atau pembenaran untuk tidak mengungkapkan perasaan positif. Sekalipun ya kejadiannya mungkin oleh kita dipandang negatif. Jadi ungkapkan aja perasaan positif. Ya, oh berarti ini yang terbaik. Berarti hari ini saya tidak boleh ketemu dengan dia. Percayalah bahwa sebetulnya semesta sedang bekerja untuk kita. Sedang memberikan hal yang positif. Kalau kita mengungkapkan perasaan positif, berarti kan kita tidak menambah kenegatifan yang datang kepada kita. Jadi sekali lagi ya, saya ingin mengingatkan, hati-hati dengan hal yang dianggap remeh-temeh. Misalnya, kita suka menuding ke orang. Kita suka mengkritik orang. Kita suka mencari-cari kesalahan orang. Kita berkeluh kesah. Keluh kesah sederhana aja, mengeluhkan cuaca misalnya. Mengeluhkan lalu lintas misalnya. Atau banyak juga yang mengeluhkan pemerintah misalnya. Atau mengeluhkan pasangan misalnya. Mengeluhkan anak-anak misalnya. Mengeluhkan orang tua misalnya. Atau mengeluhkan antrian panjang. Atau mengeluhkan situasi ekonomi. Atau mengeluhkan makanan. Atau mengeluhkan tubuh. Mengeluhkan pekerjaan. Mengeluhkan pelanggan. Mengeluhkan bisnis misalnya yang tidak jalan. Atau mengeluhkan harga. Mengeluhkan kebisingan, hati-hati. Semua itu akan mengembalikan hal yang negatif kepada kita. Dan saya sudah mengalaminya ya. Coba, kita mengeluhkan harga. Lalu kita mengatakan, wah sepatunya mahal sekali, itu perampokan. Kita tidak akan pernah memakai sepatu itu. Tapi kalau kita mengatakan sepatu itu bagus, luar biasa, karya yang indah, pasti saya bisa memakainya. Suatu saat kita akan memakainya. Ini hal yang kelihatan remeh-temeh, tetapi ini kalau dilihat kaitannya, kita akan bisa melihat kaitannya. Contoh yang sederhana lah. Jadi saya pernah mengeluhkan makanan di restoran. Dan setelah itu saya kembali ke restoran sebelum saya bisa mengubah perasaan saya. Saya akan terus-menerus menarik yang sama. Selalu mendapatkan makanan yang tidak cocok. Begitu diubah perasaannya, maka berubah situasi di luar. Itu para sahabat ada kaitan. Ya? Oke. Nah, jadi kata-kata yang harus disingkirkan dari diri kita, apa?
Kata-kata kacau, wah kacau. Wah itu mengerikan. Itu menjijikkan. Itu menyebalkan. Ini pilihan kata. Singkirkan ya kata-kata itu. Ganti dengan kata-kata yang memiliki perasaan yang kuat. Misalnya, ya, apalagi mengatakan kacau, mengerikan, menjijikkan, menyebalkan. Kemudian kata-kata ini diiringi dengan emosi dan perasaan yang kuat. Semua akan kembali kepada kita. Kita akan dapat yang kacau, kita akan dapat yang mengerikan, kita selalu mendapatkan yang menjijikkan, kita selalu mendapatkan yang menyebalkan, dan semua kita sendiri yang mengundang. Yuk sekarang kita ganti dengan kata-kata yang fantastis, menakjubkan, keren, hebat, luar biasa. Makanya kalau ada orang mengirim pesan di WA group, ya coba, fantastis, menakjubkan, keren, hebat, luar biasa. Dan kata-kata itu, ya apalagi diberi rasa oleh kita, itu yang akan datang kepada kita. Jadi segala sesuatu yang kita berikan ke kehidupan orang lain, kembali lagi kehidupan kita sendiri. Ya, dalam setiap keadaan, dalam setiap saat, dalam hidup kita akan mendapatkan yang telah kita berikan. Baik mengaitkannya atau tidak. Makanya coba mulai sekarang belajar mengait-ngaitkan ya. Coba, kenapa kejadian begini? Coba dikait-kaitkan dengan apa? Dengan kejadian sebelumnya. Bagaimana kejadian sebelumnya membangun rasa kita? Rasa yang dibangun oleh kejadian sebelumnya, itu ada kaitannya dengan kejadian berikutnya para sahabat. Ada kaitannya. Jadi tidak ada satu hal yang berasal dari luar. Semua berasal dari dalam diri kita sendiri. Semua dari dalam diri kita. Nah yang terakhir, ya saya akan memberikan ilmu tentang titik kritis. Jika kita sudah memberikan lebih dari 50% pikiran dan perasaan positif, kita sudah melewati titik kritis. Bagaimana kalau kita misalnya baru memberikan pikiran dan perasaan itu 51% saja? Itu sudah bagus. Timbangan kita sudah condong ke satu arah. Dan kalau timbangan kita sudah condong kepada yang positif, maka mulai akan membangun perasaan positif. Mulai akan menimbulkan hal yang positif. Dan siklus kepositifan akan berlaku di situ. Tepat pada saat kita mencapai 51%. Jadi tugas para sahabat tidak usah 75% perasaan positif. Tidak usah 99%. Tidak usah. Bisa melampaui titik kritis saja 51. Lebih 1 dari 50%. Itu sudah condong ke satu sisi. Percaya sama saya. Di situ hukum tarik-menarik mulai berlaku. Dan kita akan memasuki siklus yang positif. Sebaliknya, kalau 51% itu memasuki perasaan yang negatif, 51%, artinya apa? Kita juga akan masuk siklus kenegatifan terus-menerus, ya, yang tidak ada ujungnya. Jadi jika kita sudah mengungkapkan 51% saja pikiran dan perasaan positif, timbangan kehidupan kita sudah berat ke satu sisi. Timbangan kita sudah berat ke satu sisi, maka siklus kehidupan positif kita akan didatangi oleh hal-hal positif. Walaupun mungkin kecil dulu. Ya, begitu 51% tercapai, kita akan didatangi mungkin oleh satu hal positif, tapi itu membangun perasaan positif. 2 hal positif, semakin positif lagi. 3 hal positif, semakin positif lagi. Apa yang terjadi? Kita akan sangat heran. Kenapa? Hidup kita dihujani oleh hal-hal yang positif. Ya, para sahabat. Mohon maaf ya. Saya kadang-kadang mau beli baju aja, baru mau beli baju, kadang-kadang gak jadi-jadi. Kenapa? Baru mau beli baju, tiba-tiba ada orang yang ngasih baju yang persis sama yang saya mau. Mau beli sepatu, gak jadi. Kenapa? Diantarkan sepatu ke rumah, gak usah kita pergi ke toko. Saya pengen sepatu olahraga yang ini. Mohon maaf, saya tiba-tiba ada ya, saya ingin jas seperti itu. Persis jasnya itu yang jadi saya pernah jalan-jalan waktu itu ke satu toko di mall, ada jas bagus, dan saat itu saya sedang lupa membawa ATM saya.
Dan saya juga tidak membawa uang yang. Tapi perasaan saya itu jas itu seperti udah saya pakai. Luar biasa. Selesai pengajian, itu ada sahabat kita yang ngasih jas yang persis. Bahkan dari toko yang persis itu. Jasnya persis itu. Sampai saya bilang sama istri saya, ini jas yang kemarin saya pegang. Ya, makanya sekarang ya belajar mencapai 51% aja dulu ya. Tidak usah 75%. Pernahkah kita mendapatkan hal yang menyenangkan susul menyusul? Atau sebaliknya, hal yang tidak menyenangkan susul menyusul? Pernah? Hati-hati ya. Ini karena mungkin kalau yang menyenangkan susul menyusul itu datang, itu karena kita sudah mencapai titik kritis 50% ke atas. Tetapi kalau yang buruk susul menyusul, juga kita sudah mencapai titik kritis 50% ke atas, tetapi untuk timbangan yang negatif. Jadi sekarang saya memberikan resepnya, capai aja dulu 51%. Ungkapkan hal positif dalam hidup, melampaui titik kritis 50%. Ya, gitu. Begitulah ya cara kita mendapatkan dan menjalani kehidupan yang menyenangkan. Dan selama-lamanya terlindung dari segala mara bahaya. Demikianlah caranya kita menjadi kekuatan positif ketika keadaan kelimpahan datang, keselarasan tertarik kepada kita. Jadi begitu mencapai 51%, percaya sama saya, mungkin berikutnya 52%, 50%, bahkan akan melesat dengan begitu mudah mencapai di atas 80%. Dan ini harus dipraktekkan ya para sahabat, tidak cukup dengan mendengarkan kajian saya. Sayang sekali kalau kajian tidak dipraktekkan. Dan sekarang saya sedang membagikan rahasia bagaimana mengubah nasib kita. Ayatnya kan sudah jelas ya. Siapa yang tidak mengubah nasibnya, maka Allah tidak akan mengubah nasib dia. Sudahlah, ayat itu sudah lama kita dengar berulang-ulang. Dan saya juga tidak membahas ayatnya. Tapi yang paling penting sekarang, bagaimana kita mengubah nasib? Yuk, bagaimana cara mengubah nasib? Kenapa Allah mengatakan, aku tidak akan mengubah nasib kamu kalau kamu tidak mengubahnya. Tapi selama ini tidak pernah ada penjelasan. Ngubah nasibnya gimana? Dan sekarang saya kasih tahu rahasianya. Cara mengubah nasibnya. Jadi bagaimana caranya kita membuat timbangan berat ke satu sisi? Untuk mengubah hidup kita, yang harus kita lakukan sekarang adalah memberikan 51% waktu untuk memberikan cinta lewat pikiran dan perasaan kita. Jadi waktu yang kita punya ini setidak-tidaknya 51% saja. 51% saja dari waktu kita digunakan untuk memberikan cinta lewat pikiran dan perasaan kita. Pikiran dan perasaan yang baik. Para sahabat, percaya sama saya, kita akan melampaui itu. Kebaikan akan datang kepada kita susul menyusul. Begitu 51% tercapai, maka kita akan mengalami percepatan. Dan perbanyakan berbagai hal yang menyenangkan. Ini percepatan. Jadi susul menyusulnya itu percepatan. Jadi percepatan itu artinya kita akan mengalami perubahan kecepatan, persatuan waktu. Hiduplah pada hari ini, bukan di hari kemarin. Bukan pula di hari esok. Hanya hari ini. Nikmatilah tiap saat yang kita miliki. Jangan pinjamkan saat ini untuk hari esok. Yuk sekarang kita ubah pikiran dan perasaan kita saat ini. Setiap hari adalah kesempatan untuk hidup baru. Karena setiap hari kita berdiri di titik persimpangan hidup. Kita dapat mengubah masa depan kita di hari manapun. Melalui bagaimana kita mengubah perasaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.